Penunjukan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, seolah menunjukkan langkah PDI Perjuangan agar tidak berpaling hati dari capres pilihannya Ganjar Pranowo. Pasalnya Gibran sempat menunjukkan kedekatannya dengan capres Gerindra Prabowo Subianto yang berbuntut pemanggilannya oleh PDIP. Seberapa besar peran Gibran bagi Ganjar di pemilu 2024 nanti? Untuk mengulasnya kami sudah bersama pakar komunikasi politik Profesor Effendi Ghazali. Selamat sore Profesor Effendi, apa kabar? Selamat sore Zila, selamat sore para pemirsa. Baik, Prof, ini sebenarnya seberapa signifikan pengaruh nama Gibran dan nama besar Jokowi terhadap Ganjar? Oh, semakin signifikan untuk tiga hal. Yang pertama persis seperti disampaikan oleh Zila tadi, bahwa sebelumnya pernah digambarkan dekat dengan Prabowo. Pada saat ini kita tahu Bapak Prabowo Subianto sedang melancarkan kampanye yang mengatakan dia akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi dalam segala hal, bahkan ada baliho-baliho Pak Prabowo bersama dengan Bapak Joko Widodo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan dipanggilnya Gibran kemudian ke PDI Perjuangan, pada waktu itu sudah tercapai kesepakatan bahwa Gibran akan tegak lurus dengan PDI Perjuangan. Nah yang ketiga, pada saat ini justru ejawantah atau katakanlah praktek nyatanya Gibran bersedia berkenan jadi juru kampanye bagi Ganjar Pranowo. Jadi kita melihat itu dari 3 poin latar belakangnya. Kalau kita bicara efektivitasnya, maka tentu akan ada 2 hal di situ. Hal pertama, orang akan melihat Gibran biar bagaimanapun tidak terlepas dari ayahandanya Bapak Joko Widodo. Sementara itu di luar sana Zila dan para pemirsa, masih tetap ada semacam perasaan yang terbagi bahwa Pak Joko Widodo bisa saja itu kadang-kadang terlihat lebih akrab dengan Prabowo. Jadi Gibran ini kunci, bukan hanya sebagai jurkam, tapi memastikan bahwa keluarga itu memang adalah yang dekat dengan Ganjar Pranowo mulai dari saat ini sampai nanti selesainya pemilihan presiden 14 Februari 2024. Berarti langkah penunjukan Gibran ini seolah untuk PDI Perjuangan ini mengunci agar tidak berpaling lagi gitu ya, Prof? Ya, ini paling tidak sekarang kan tidak bisa menyatakan ingin mengunci Bapak Joko Widodo. Karena Pak Joko Widodo itu selalu enak, cara ngelesnya selalu enak dia. Dengan mengatakan bahwa semua orang bisa memasang baliho yang akrab dengan dia, partai manapun boleh ya. Kemudian juga Pak Joko Widodo selalu bilang bahwa saya jangan ditarik ke sana sinilah gitu. Nah kebetulan Gibran ini maulah ditarik kembali ke partainya ya PDI Perjuangan karena dia memang maju sebagai wali kota dari PDI Perjuangan dan sekarang dia bisa menjadi simbol bahwa dari keluarga Pak Joko Widodo setidaknya sekali lagi saya ulangi ada satu yang selalu bersama-sama dengan Ganjar Pranowo. Baik, tapi Prof, kalau kita ngelihat dari sisi Mas Gibrannya begitu, apakah dengan persetujuannya menjadi juru kampanye Ganjar ini, apakah sebagai sebuah penebusan dosa gitu, Prof? Jangan sampai ada istilah penebusan dosa, Zila dan para pemirsa. Tapi sebetulnya kan kita menunggu Mas Gibran ya, kalau bisa join bersama-sama dengan kita sore ini, tapi sedang ada acara. Yang ingin saya katakan adalah ini sesuatu yang baik, merupakan sesuatu yang praktis ya, tapi membuka mata bagi para pendukung Ganjar Pranowo bahwa Gibran yang pernah diragukan dulu sekarang sudah bersama-sama dengan Ganjar Pranowo. Walaupun dua-duanya ini akan terikat nanti pada waktu untuk kampanye ya, maksud saya masih sebagai kepala daerah dua-duanya. Jadi harus hati-hati berkampanye pada saat-saat di hari libur misalnya, sampai nanti ada waktu-waktu yang tepat untuk itu. Baik, lalu dengan ada penguncian Mas Gibran yang dikaitkan dengan kedekatannya dengan Prabowo, apakah ini artinya PDI Perjuangan ini was-was dengan Pak Prabowo? Saya rasa semua pendukung Ganjar ya, bukan cuma PDI Perjuangan, itu bisa was-was. Setidaknya beginilah, jangan disebutkan was-was pada pilihan Pak Joko Widodo, tapi masih mencoba menebak Bapak Joko Widodo ini sebetulnya sedang ingin ke arah mana. Ada yang mengatakan ingin menduetkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Tetapi kalau Prabowo-nya tetap ingin jadi presiden, lalu Bapak Joko Widodo kemana? Jadi kita sedang menebak-nebak itu. Bahkan kemarin ketika
ada formasi baru hasil reshuffle itu, ada yang mengatakan, oh ini kelihatannya agak lebih ke sebelah sana. Karena orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang dekat dengan komposisi dari calon presiden dan wakil presiden yang merupakan kompetitornya Ganjar Pranowo. Tapi dengan PDIP sekarang mendapat Gibran sebagai salah satu kunci juru kampanye, walaupun tadi saya katakan tidak hanya Gibran ya, Gibran pasti menarik bagi kalangan anak muda. Kalau boleh saya tambahkan, Zila yang gayanya agak santai, kalau jawab pertanyaan agak selengean gitu ya, kalimat-kalimat pendek, nah itu khasnya Gibran. Jadi kelompok yang senang dengan itu akan terjawab oleh Gibran, baik karena gayanya maupun karena keberpihakannya. Tapi pada sisi lain, juru kampanye ini kan juga membutuhkan, tadi ada Pak Haritanu Sudibyo, kemudian banyak lagi ya, saya lihat wajah-wajah yang sudah muncul dalam pelatihan juru kampanye tersebut. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan Gibran seorang diri, tapi Gibran memang punya gaya sendiri bagi saya gitu ya. Selain dia melambangkan keluarga Joko Widodo, ada gaya selengean, gaya jawaban pendek-pendek, jalannya juga cukup lucu gitu. Jadi ini memang salah satu kunci bagi mereka yang selama ini agak ragu-ragu. Tapi apakah keraguan itu sudah berakhir? Belum, Zila. Berarti masih ada tugas besar ya. Menurut Prof apa untuk menarik? Karena kan kalau kita lihat nanti di 2024 dari data begitu hampir 60% pemilih adalah milenial dan Gen Z gitu. Apakah nantinya Mas Gibran mampu untuk menarik para suara milenial dan Gen Z ini untuk memilih Pak Ganjar nantinya? Ya pelan-pelan para milenial atau kaum muda lah kita sebut ya, Gen Z atau Gen Z ini sebetulnya kan bukan hanya mereka yang dalam tanda petik bisa menjadi sasaran kampanye. Setahu saya, kami sedang melakukan riset komprehensif ya tentang kaum muda ini. Saya nggak tahu ya, banyak sekali orang melakukan riset survei-survei kuantitatif, tapi belum kualitatif yang mendalam. Kebetulan saya dengan teman-teman dengan NGO dari Eropa itu melakukan penelitian komprehensif pelan-pelan. Kita barangkali salah, Zila, kalau menganggap bahwa teman-teman kaum muda atau milenial atau Gen Z itu sebagai target kampanye. Justru mereka itu kalau sudah tertarik, mereka yang akan menjadi jurkam bagi mereka sendiri. Jadi ini semacam sebuah komunitas unik yang karena tersentuh oleh perasaan. Justru politik sekarang ini lebih banyak perasaan. Jangan-jangan mereka senang ke Prabowo selama ini karena perasaan tertentu, nanti senang ke Ganjar, senang juga ke Gibran karena perasaan tertentu ya. Seperti yang saya katakan tadi, gaya selengean, jawaban pendek-pendek gitu ya, gaya rambutnya, mungkin juga gaya bermedia sosial. Nah, teman-teman kalangan muda atau milenial ini dia menjadi juru kampanye atau menjadi orang yang menyalurkan perasaannya bagi kelompoknya sendiri. Jadi mereka bukan sebetulnya target kampanye, jangan-jangan mereka adalah peserta aktif dalam kampanye nantinya. Khususnya ini bagi Gibran dan Ganjar Pranowo. Baik, lalu menurut Prof Effendi bagaimana nantinya Mas Gibran ini akan menghadapi relawan yang terbelah dua begitu, yang terbagi dua antara mendukung Pak Ganjar dan juga mendukung Pak Prabowo. Bagaimana nanti Mas Gibran akan menghadapi keduanya ini? Nah itu yang menarik karena dulu pernah ada ya, saya waktu itu meminta supaya ada crystal clear, jadi ada pembedaan yang nyata. Karena waktu itu katanya ada relawan Gibran di luar Solo. Nah itu menurut saya agak aneh. Kalau relawan Gibran di dalam Solo itu bisa kita terima karena relawan Gibran di dalam Solo artinya mereka yang pernah memenangkan Gibran untuk menjadi wali kota Solo. Tapi kalau relawan Gibran di seluruh Indonesia itu barangkali maksudnya relawan Jokowi, kecuali Gibran mau menjadi wakil presiden, itu lain lagi. Tapi untuk teman-teman relawan Gibran di Solo tentu saja ini punya pengaruh langsung. Sementara bagi katakanlah mereka yang ingin melihat gaya Gibran, cara berkomunikasinya bisa ada di seluruh Indonesia. Dan itu sementara ini menurut saya terwakili oleh, ya pasti tidak bisa dilepaskan dari Bapak Joko Widodo. Tapi lebih dari itu saya termasuk senang dengan gayanya, kalau jawab pendek-pendek aja. Orang jadi makin penasaran. Nggak bertele-tele gitu ya, Prof. Walaupun ditonton oleh Mas Gibran gitu. Tapi mungkin itu salah satu ciri khas, tinggal nanti dikaitkan dengan Zila tidak bisa tidak dengan prestasi di Solo. Ya. Baik, tadi sebelumnya kan Prof Effendi juga sempat menyampaikan bahwa ternyata milenial dan Gen Z ini bukan sebenarnya target dari target kampanye begitu ya. Lalu sebenarnya siapa target yang harus
dirangkul, yang harus diraih? Ya, dalam pemahaman ilmuwan komunikasi politik dewasa ini, kalau kita baca riset-riset kontemporer, maka betul kalangan muda, Gen Z atau milenial itu tidak bisa dijadikan target yang seakan-akan begitu kita sampaikan, lalu mereka akan mengiyakan saja. Mungkin dengan generasi di atasnya lah ya, generasi lain termasuk baby boomers dan lain-lain gitu. Tapi mereka itu pertama-tama harus semacam disentuh dulu perasaan, hatinya, senangnya, bakatnya, minatnya. Kenapa mereka harus terhubung dengan politik misalnya? Melalui kunci-kunci tertentu yang nanti mudah-mudahan bisa ditemukan. Kemudian sesudah itu barulah mereka disampaikan dengan cara-cara menyenangkan itu. Setelah mereka terbuka hatinya, maka mereka mulai masuk ke tahap mencari rasionalitas. Kenapa harus memilih di antara pasangan-pasangan calon presiden yang ada gitu. Sementara ini ternyata mereka agak banyak tertarik dengan gaya jalan misalnya gitu ya, yang siap mengikuti Pak Jokowi, gaya jalannya lucu, terus kemudian juga gitu kemampuan berbicara bahasa Inggris yang luar biasa di forum-forum internasional. Bahkan kadang-kadang mereka suka melihat calon presiden yang memposting ya tentang kucing misalnya. Jadi sesuatu yang bagaimana yang mereka bisa cinta terhadap lingkungan, teknologi baru, hewan dan lingkungan. Nah itu yang perlu diketahui secara pasti gitu atau diteliti. Baik. Terima kasih atas waktunya, Profesor Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, telah bergabung bersama Sinde Sore. Salam sehat selalu, Prof. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik. Amin. Amin.